Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kelompok B asal Kabupaten Cilacap akan mendemonstrasikan pembelajaran tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rina Zeliana sebagai pengamat. Saya Robi Hatun sebagai coach. Saya Triwayuni sebagai coaching. Kami akan mempresentasikan tahap yang pertama. Assalamualaikum Ibu Robi. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabar Ibu Robi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah Ibu. Ibu Robi, kenapa nih kayaknya kok buru-buru banget ingin ada yang ingin ceritakan dengan saya Ibu Robi? Iya Bu Rina, saya mencari Bu Rina itu memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Rina. Nah begini Bu Rina, dalam waktu dekat ini saya itu ingin melakukan coaching, dan yang menjadi coach saya adalah rekan kerja kita, rekan kerja kita di sekolah kita ini. Siapapun namanya Bu? Namanya Putri. Putri Wayuni, Bu. Dia ngajar bimbingan konseling? Iya betul sekali. Oke. Kebetulan saya ada waktu luang Ibu, anak-anak juga sedang praktek, jadi kita bicaranya sambil santai. Iya. Ya. Silakan Ibu. Ya begini Bu, selama proses coaching nanti bersama Bu Triwayuni, ya, saya mau meminta untuk Bu Rina itu menilai diri saya terhadap kompetensi yang akan dikembangkan, terus kemudian yang muncul ya, dari coaching itu. Oke Ibu. Sebelumnya Ibu, karena ini menuju ke supervisi Ibu ya, kita sebut dengan supervisi. Kita diskusikan dulu tentang penilaian Ibu. Nanti kan setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Triwayuni, nanti saya memberikan umpan balik. Umpan baliknya itu berupa nilai Ibu. Ya, nah, betul. Nilai itu nanti ada A Ibu, A itu sangat baik, B itu baik, dan C itu cukup. Bagaimana Ibu? Ya, saya setuju sekali. Oke Ibu. Ibu sudah nanti akan melakukan coaching terhadap Ibu Triwayuni Ibu ya. Rencananya nanti apa Bu yang akan yang akan saya ambil dari kompetensinya Ibu nanti? Oh ya, begini, dalam kompetensi inti coaching itu yang saya tahu ada 3 Bu Rina, yaitu 1 preference, kehadiran penuh, terus yang kedua itu tentang membuat pertanyaan yang berbobot, yang ketiga itu mendengarkan secara aktif Bu. Nah, yang ingin diobserv sama Bu Rina sebagai pengamat ya dari ketiga kompetensi itu. Iya betul Bu. Tadi ada 3 ya Bu ya. Iya. Mendengarkan dengan aktif, kemudian preference, satu lagi tadi Membuat pertanyaan betul. Oke Bu. Di antara ketiga itu Ibu, mana kompetensi yang paling Ibu perlu kembangkan? Yang perlu saya kembangkan. Ini yang perlu saya kembangkan loh ya Bu. Iya Bu, maaf Mbak. Itu yang membuat pertanyaan berbobot. Itu yang perlu saya kembangkan. Oke, berarti nanti Ibu melakukan coaching dengan Ibu Tri. Saya akan mengamati Ibu ketika Ibu menanyakan pertanyaan berbobot pada Ibu Tri ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian Ibu, untuk mengetahui indikator ketercapaian ini itu Ibu bagaimana kira-kira apa Ibu yang dicapai itu kira-kira apa ini? Yang dicapai dari pertanyaan yang berbobot itu ya nanti si Putri ini akan bagaimana merasa terbuka, kemudian mungkin Putri itu akan menyampaikan permasalahannya dengan rinci. Ya, terus kemudian kan di situ ada diskusi yang dimana saya menanyakan hal-hal yang nantinya adalah bisa memancing Putri untuk menyampaikan permasalahannya, terus pada akhirnya Putri itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Jadi sesuai dengan kemampuan Ibu Putri sendiri ya Bu sebenarnya. Iya, betul. Ibu.
Oke, berarti indikator tercapainya tadi Ibu ingin merasa sebenarnya ini ketika sudah melakukan coaching dengan Putri, Ibu ingin merasakan Ibu Putri ini apa ya Bu, lebih terbuka, terus dia bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sendiri, menggali potensi dia sendiri gitu ya. Iya. Oke, kira-kira Ibu apa nih perasaannya supervisinya? Kalau bisa sih secepatnya, dan kalau memungkinkan hari ini ya, karena dilihat dari jadwal saya ada jam kosong hari ini, jadwal kosong tidak mengajar kebetulan. Nanti ada lagi setelah istirahat sholat, jadi sebelum sholat itu Masih belajar kembali. ya bisa dilanjutkan kembali. Oke, boleh Bu. Sekarang kita bisa mulai dari sekarang. Boleh. Disiapkan dulu. Ya. Selamat siang Putri, apa kabar? Selamat siang Bu Robi. Baik, alhamdulillah. Sehat Bu Robi. Alhamdulillah. Kok tumben ya Putri main ke ruangan saya? Biasanya kan Putri kan ada di ruang dekat terus sibuk gitu. Dan akhirnya kan kita jarang ketemu juga ya Putri. Nah, pada kesempatan ini kira-kira ada kabar apa, ada permasalahan apa yang mengantarkan Putri bisa sampai ke ruangan saya? Iya, Bu Robi, saya ingin mengungkapkan unek-unek yang ada di pikiran saya ini gitu. Oke, monggo. Alhamdulillah, saya juga sedang slow, sedang tidak mengajar. Ini ada waktu bantu. Ya, terima kasih. Iya. Kira-kira apa ya Putri yang menjadi unek-unek Putri? Tujuan saya itu ingin kesini mengungkapkan unek-unek tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas seperti itu Bu. Itu kok anak-anak kayaknya ini ya kurang tertarik seperti itu ketika saya memberikan pembelajaran dalam kelas. Mengelola kelasnya juga saya kurang bagus, saya merasa seperti itu. Berarti Putri mempunyai masalah dengan pengelolaan kelasnya Putri ya, selama pembelajaran di kelas. Putri dengan permasalahan itu jadi merasa tertekan ya Putri. Oke, kira-kira untuk membantu mengatasi permasalahan Putri, saya ingin tahu ini sebenarnya tujuan utama Putri dalam mengelola kelas itu apa sih? Iya, tujuan saya itu supaya menciptakan ini loh Bu, lingkungan pembelajaran, lingkungan kelas yang positif seperti itu, kemudian membantu siswa untuk meraih hasil prestasi yang lebih baik dan mempunyai yang jelas akhlak yang baik juga. Bagus itu Putri, Allah luar biasa. Begini, terus selama itu kan tadi tujuannya Putri ingin membuat atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola kelas yang baik ya, terus kemudian bisa menghasilkan atau memberikan hasil belajar yang baik untuk murid-muridnya di kelas itu. Lah, yang menjadi hambatannya Putri untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa? Ini Bu, saya itu merasa ya beberapa anak itu kurang tertarik gitu Bu dalam pembelajaran saya, dan sulit untuk mengendalikan perilaku mereka juga yang di kelas Bu. Ya. Sekarang apa yang sudah Putri coba untuk bisa mengatasi hambatan tersebut Putri? Saya itu sudah pernah melakukan ini Bu, memberikan hadiah kepada anak-anak, kemudian berbicara dengan orang tua murid dan mengadakan pertemuan dengan murid secara individu seperti itu. Tapi
kok hasilnya masih kurang memuaskan ya Bu Robi ya. Oke, sebenarnya Putri sudah melakukan beberapa hal ya, memberi hadiah, ya kan. Hadiah itu kan termasuk apresiasi buat anaknya, itu bagus. Terus kemudian juga sudah melakukan pendekatan dengan orang tua juga ya, tetapi masih belum merasa, Putri masih merasa puas gitu ya. Nah, apa yang bisa Putri lakukan selanjutnya untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya pikir ini Bu Robi, saya mungkin akan mencoba untuk lebih terbuka kepada murid seperti itu, terus mengundang murid secara diskusi satu persatu biar mereka itu tidak malu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan seperti itu. Dan selain itu saya juga akan mencoba memberikan materi pelajaran yang lebih kreatif dan menarik lagi seperti itu. Oke, baiklah. Berarti Putri sudah bisa mencoba untuk lebih terbuka dengan murid-murid, terus ingin juga menyampaikan pembelajaran yang menarik ya. Nah, itu adalah ide-ide yang bagus Putri, ya, bagus sekali. Terus kapan kira-kira Putri akan melaksanakan action itu? Supaya ini cepat teratasi ya Bu Robi, saya rencananya dalam minggu ini saya akan melakukan itu. Nah, untuk bisa melakukan itu, Putri merasa ada seseorang atau siapa yang bisa membantu Putri untuk mewujudkannya? Ya, yang jelas saya kerjasama dengan orang tua dari anak-anak tersebut. Nanti saya lewat WA bisa, kehadiran mereka di sini juga bisa lewat WhatsApp juga kita komunikasi. Dan ada laporan-laporan dari rumah juga anak ini bagaimana sih supaya nanti di rumah bagaimana supaya di kelas pun dia itu akan mampu mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Bagus Putri akan segera melaksanakan action yang sudah Putri rasakan. Itu adalah sebagai salah satu aksi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengelola kelas ya Putri. Nah, kira-kira Putri, kita kan sudah berbincang panjang dan lebar di kesempatan ini yang jarang kita bersua ya Putri. Kira-kira Putri bisa menyimpulkan apa yang tadi kita bincangkan, dibicarakan selama beberapa menit ini? Saya akan lebih terbuka dengan murid, kemudian saya akan mengundang mereka satu persatu dan lebih enak dalam berbicara, dalam ngobrol. Kemudian saya juga akan mencoba kolaborasi dengan orang tua dan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, semoga berhasil ya Putri. Bagaimana perasaannya setelah sudah plong? Alhamdulillah setelah coaching ya, setelah kita berbincang-bincang, Putri sudah mendapatkan solusinya, perasaan menjadi lega, fresh kembali untuk menghadapi anak-anak di kelas ya. Oke, saya kira ini waktunya juga sudah mau masuk ya Putri ya. Kita selesaikan sampai di sini dulu ya Putri. Kapan-kapan ada kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih Bu Robi atas waktunya dan atas solusinya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Ibu Robi sudah selesai melaksanakan dengan Ibu Putri dengan baik. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching Ibu? Setelah melakukan coaching, saya merasa lega, ya. Saya merasa senang juga, ya, karena sudah bisa berusaha mencoba kembali dan melakukan pendampingan dan mendengarkan coach saya dengan aktif sehingga coach saya mampu menemukan solusinya sendiri. Jadi bagus Bu Robi. Dari pengamatan saya ada beberapa catatan sedikit Bu yang sudah melakukan kompetensi yang ingin Ibu Robi capai Ibu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nanti
harapannya nanti si coach ini dia bisa memberikan pertanyaan berbobot, berarti kan si coach akan apa ya Bu, lebih terbuka lagi, mungkin lebih nyaman. Terus pertanyaan itu tidak mengejas apa ya Bu ya? Ya, tidak ada adjustment atau Iya. apa namanya itu ya Bu, adjustment. Ya tidak ini loh, seperti mengadili. Menghakimi Iya, atau mengadili. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti di akhir sesi ini Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu, yang kompetensi yang ingin paling Ibu capai itu Bu? Yang ingin saya benar-benar Progres ke capai, depannya. progres ke depannya adalah preference ya, mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh gitu. Oke, berarti kira-kira Ibu sudah puas ya Bu ya untuk hari ini. Ya, betul, saya sudah puas sekali. Kira-kira ada yang ingin mau dibicarakan itu tidak Ibu? Kayaknya untuk sesi ini belum cukup, sampai di sini dulu. Alhamdulillah Ibu. Semoga nanti ke depannya kita semakin baik lagi ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Lutfi untuk waktunya. Sama-sama Bu Rina atas waktunya juga. Nanti kita ke kelas mengajar lagi. Ya, boleh.